Selamat pagi, Bapak Ibu. Pagi. Ngomongin kita pagi terus ya, biar semangat. Oke, kita sudah diberkati dengan tadi ada berkat rohani, berkat jasmani juga sudah kembali lagi ke berkat rohani. Kita akan segera masuk ke dalam sesi kedua ya. Kita akan mulai saja supaya tidak banyak waktu sembari nanti teman-teman yang masih di bawah mungkin akan segera naik. Kita masuk ke sesi dua dengan tadi apa yang kisi-kisinya sudah sedikit disampaikan juga oleh Pendeta Rinto. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Rinto untuk menyampaikan ke sesi dua. Kata sederhana mengingatkan kita akan apa? Yes, betul. Apa? Rumah makan. Ya. Kata kuncinya di situ, rumah makan Padang. Yang murah ya sederhana. Dari nol. Udah tsunami-nya udah inilah. Ya, sekarang kita mau nulisnya ya ceritanya. Nah, yang pertama kita harus baca tuh pesan baca firman Tuhan itu ya yang mau disampaikan tuh. Nggak ada kan mau nyampein firman Tuhan tapi nggak baca. Dan jangan baca sekali. Baca gitu ya. Sampai kemudian kita menemukan sesuatu yang penting bagi kita gitu ya. Seperti itu. Menemukan sesuatu. Menggali gitu ya. Dan kita dibilang menggali apa? Firman. Menyelidiki firman Tuhan gitu ya. Apa sih menyelidiki itu? Nah, itu dari kata autopsian. Autopsian, bahasanya itu menyelidiki itu autopsian. Autopsian itu kemudian dipakai sekarang menjadi kata apa? Otopsi. Makanya orang yang autopsi itu, yang melakukan autopsi itu, walaupun di sini kelihatannya biru nih, tapi kemudian dia nggak langsung bilang, wah itu penyebab kematiannya. Dia akan terus mencari, menggali, 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 sampai kemudian dia menemukan, ah ini dia. Dan itu membahagiakan, ya kan? Satu nilai pesan yang kita gali, kita temukan, itu pertama dia akan membuat kita bahagia. Karena kita akan membagikan sesuatu yang bahagia. Kabar baik namanya, kan gitu. Jadi gitu, jadi pelajari gitu ya. Kedua, lalu kemudian dirumuskan. Jadi kayak tadi, ya kita rumusin pesan pendeknya itu. Sederhana gitu ya. Nggak usah panjang-panjang. Apa sih kamu mau mengajarkan apa, nanti mau khotbahnya apa pesannya? Begini ya, bahwa Allah itu menciptakan dunia dari sejak zaman dulu. Dan dunia itu banyak masalahnya, banyak gini. Dan itu kepanjangan. Jadi kalau ditanya, kamu mau bilang apa? Kalau kita ketemu orang, mau pesan apa? Misalnya nih ya, mau pesan apa? Ada tuh di TikTok gitu ya. Misalnya pesan makan nasi Padang. Mau pesan apa? Saya mau makanan yang ada kaitannya dengan kelapa. Dia diparut, lalu dia diperes, dan dia jadi santan. Lalu santan itu dimasak dan dicelupkan daging, nama daging sapi. Daging sapinya ada kelasnya, bagian ininya gitu. Itu panjang cerita. Orang kan cuma bahasa sederhananya apa? Rendang gitu loh. Ya kan? Nah gitu maksudnya ya. Jadi kadang-kadang tuh kita harus ngerumusin. Pokoknya kalau kita ngerti, berarti kita udah lumayan. Sederhana bagi kita, itu pasti nempel. Nah, yang sederhana itu akan nolong mental kita. Yang tadi itu. Kadang-kadang kita terganggu karena di sininya belum beres nih. Ya, sering nonton ngomong apa ya gitu, gitu. Jadi itu caranya. Jadi rumusin pesan itu sederhana banget. Kayak gitu ya. Kalau mau padang, mau rendang ya bilang rendang gitu ya. Seperti itu. Nah, lalu kemudian baru buat tulisan renungan. Nah, ini saya mau apa sharing sesuai dengan mapnya ya. Map itu kayak caranya gitu ya. Ini fokus satu pesan. Kadang-kadang kita itu menemukan banyak pesan yang ingin disampaikan. Benar ya? Wah, aku pengen yang ini, saya pengen yang ini, saya pengen yang ini. Ya. Nah, kita nggak mungkin makan semuanya gitu ya. Kita nggak mungkin bagi semuanya. Belajar untuk berani memotong ranting, ya. Jadi nggak semua harus ada. Kalau kita mau numbuhin sesuatu, ranting itu ada yang harus dibuang supaya energi apa nutrisinya ke buah. Kan? Nah,
Jadi kita harus belajar untuk fokus. Coba temuin, kalau masih banyak fokusnya, berarti harus dirumusin lagi gitu ya. Sederhanakan. Lalu nanti buat sistematis, sederhana, dan tidak panjang. Nah, panjang pendek ini tuh relatif Bapak Ibu. Ya. Jadi map ini, saya akan ajarkan yang pendek dulu, cara buat yang pendeknya. Nanti Bapak Ibu kalau mau panjangin, bisa. Tinggal bobotnya mau di mana dimasuk. Ya. Nah, jadi kita akan belajar yang pendeknya saja. Ya, tidak panjang. Nanti lama-lama hati-hati ya. Kalau udah kebiasaan bikin lama-lama panjang sendiri. Kayak pendeta, kayak kita nih. Ya bikinnya pendek. Pas di mimbar jadi panjang dulu gitu. Ya begini. Jadi hati-hati nih. Kontrol semangat. Seperti itu. Nah, harus diperhatikan. Etis dan tidak melanggar buku. Jangan pakai firman untuk ini orang pas lagi dia tentang kesalahan gitu ya, pertobatan ya, tentang pertobatan. Dia udah semangat, dia udah siapin karena dia tahu saya akan datang di situ. Jadi dia berdiri, dia lihat, wah ini dia nih musuh nih. Ya, kan dia khotbah ngadepnya ke sini mulu. Kamu tahu tidak saudara-saudara, tapi tahu saudara-saudara ke situ mulu kan. Ya, kamu tahu tidak saudara-saudara gitu, bahwa kelakuan harus berubah. Kan begitu kan ya. Wah, itu nggak etis lah, ya kan. Jadi harus ini. Nah, ini model map. Saya nggak ajarin semua, karena banyak modelnya, ya. Ini semua map ini map yang bisa dipakai gitu ya. Bisa buat menulis, bisa renungan, bisa buat uh, khotbah dan lain-lain begitu ya. Tapi saya akan ajar satu map yang sederhana, namanya map making friends. Ya, ini pola cara menyampaikannya, membuat map making friends. Kenapa making friends? Karena dia sudah terhubung. Dia membuat perhubungan sebagai teman. Jadi renungan yang lebih sifatnya mengajak bersama begitu ya. Orang-orang yang dekat dengan dia. Biasanya kan kalau kita khotbah itu kan isi pembuka, isi penutup. Nah, ini desainnya. Desainnya khotbah itu macam-macam dan kita mau belajarnya ya yang making sense ini ya. Modelnya gini. Making friends itu bagian pertama itu adalah yang disebut making friends. Jadi bagaimana kita di awal itu sudah terhubung dengan orang lain. Jadi itu di awal tuh. Jadi apa? Bicarakan hal-hal yang umum ya, dengan topik yang terkait dengan yang kita mau sampaikan, kehidupan, kondisi emosional. Jadi belum ada hal yang rohani. Jangan di awal udah ngajarin orang, karena making friends ini bukan mau kuliahan. Buat misalnya yang tadi itu tentang kekhawatiran, ya tadi buat hubungan. Ya kita mengalami situasi anak-anak, ya kan, misalnya udah mau ujian, ya kan, ibu-ibu kalau anak-anak, bapak kalau anak-anak mau ujian, ya itu udah seperti itu. Nah, itu sesuatu yang umum. Making friends itu artinya sesuatu yang dialami oleh kita semua. Jadi supaya kita terhubung. Bisa ngerasain semuanya. Dia juga bisa masuk ngerasain. Jadi tidak ada hal rohani, tidak masukkan ayat Alkitab. Tidak masukkan nilai-nilai apapun. Hanya sebuah keterhubungan. Kayak ibu-ibu, bapak-bapak lagi ngegosip. Nggak pakai ayat. Ya kan? Tahu nggak? Ya kan nggak pakai ayat kan? Nggak ada di depan. Tuhan berkata, wah kabur itu ibu-ibunya. Bubar itu gosipnya kan? Seperti itu kan? Ya, dulu. Lalu kemudian ada jembatannya. Nah, jembatan itu perhatiin. Pernyataan nilai-nilai yang umum. Belum masuk nilai Kristiani. Belum, ya. Misalnya tadi itu, orang khawatir misalnya. Nilai umum. Ada khawatir, lalu nilai umumnya apa? Kekhawatiran itu dirasakan semua manusia. Umum dong. Jadi nggak ada tuh pesan. Atau menurut bilang,
Ada psikolog yang bilang, nah umum kan? Ada psikolog yang bilang, masa ketakutan itu berbahaya buat diri kita. Umum toh? Umum. Jadi jangan pesan tentang firman Tuhan. Kita mau tarik dia dulu. Dia merasa makin lama masuk, makin dekat dengan firman Tuhan. Gitu. Ya. Tidak sentuh. Gitu. Kadang-kadang kita itu pingin dikasih ilustrasi di depan, dijelasin ilustrasinya. Udah beres tuh khotbah. Ya kan? Dia nggak perlu lagi orang dijelasin ilustrasinya udah. Seperti itu. Nah, kita pakai ini map. Baru kemudian ini disebut dengan good news, kabar baik, ya kan? Jadi kayak misalnya gini, ada orang ya eh, punya masalah, dia misalnya punya kebutuhan akan dana untuk misalnya sekolah anaknya, seperti itu ya. Lalu dia punya kecemasan di situ. Lalu kemudian dekat kita masuk dengan nilai-nilai yang umum. Ya kita ya saya memang pendidikan itu penting dan kita pasti akan khawatir jadi seperti support sama dia gitu ya. Lalu kemudian dari situ tapi apakah kita harus hidup seperti ini aja gitu ya, ada sesuatu nggak yang bisa lebih menguatkan kita, jadi kayak ngasih tahu kalau menurut saya ada apa good newsnya. Jadi orang pertama terhubung cerita, terhubung secara emosional, nilai, lalu kemudian dia bilang, masa sampai di sini aja sih? Ada sesuatu yang lain nggak? Nah, lu mau tahu nggak? Ada nih, seperti itu. Lalu dikasih tahu good newsnya, yaitu firman Tuhan. Jadi kita terangin di sini, beritakan pesan firman Tuhan yang terkait dengan bagian making friends, jelaskan dalam kesederhanaan. Kayak tadi, orang Kotus bilang, kalau saya buat perikara, Yesus bilang, jangan khawatir burung di udara dipelihara. Oh iya, iya. Apa artinya kan gitu kan? Jadi ceritain. Gitu. Nah ini model sederhana. Ya, mulai dari hal yang umum, masuk lebih personal dengan nilai perasaan yang umum, secara manusiawi, di ujung baru kasih tahu good news-nya. Gitu. Dapat ya? Sederhana kan? Sederhana Pak. Iya kan? Ya, Iya, kalau saya boleh menyoroti dari model map making friend ini, nomor 1 dan nomor 3 mungkin tidak akan menjadi kesulitan bagi kita karena opening itu bisa kita tarik dari apa yang sedang tren, apa yang sedang terjadi, gampang lah kita menyapa. Kemudian good news kita bisa mengikuti firman Tuhan yang ingin disampaikan. Nah, yang menjadi challenge kita adalah di bagian bridging ini. Kita akan sering mengalami kesulitan atau mungkin bahkan gagal dalam atau mungkin kita akan kesulitan memberikan apa yang bisa tangkap oleh audien atau jemaat atau para pendengar firman Tuhan dari kita. Nah, itulah challenge yang saya tangkap. Nah, bagaimana Pak supaya bisa membiasakan atau bisa berpikir bisa membuat jembatan itu supaya apa yang kita sampaikan itu dapat klop, bisa diterima sesuai dengan audien. Begitu Pak. Terima kasih. ya. Jembatan supaya kalau gambarannya gini, orang punya masalah biasanya orang itu nyari dulu ada. Dan sekarang nyarinya dari TikTok, ya kan? Kan ada tuh nilai-nilai tuh disebarin tuh kan, TikTok ya kan, misalnya apa ya, jadi perempuan yang bebas ya. Nah, dia lagi berpikir untuk apa? Untuk lagi punya masalah sama keluarga, ya, sama pasangannya. Lalu TikTok kasih, kalau kondisinya begini gimana? Maka nilai-nilai yang ada bilang, jadilah pria yang bebas, jadilah perempuan, jadilah baik dirimu, kayak gitu. Nah itu banyak tuh nilai-nilai. Sekarang ini making friends ini kenapa menarik? Karena orang-orang kalau dia punya masalah, dia hanya berhenti sampai di sini cari jawabnya. Satu dan Oke, sukses. Kita kalau kamu gagal, kegagalan itu adalah apa gimana? Kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Dia nyari kan dia gagal nih, dia cari quote, ya kan cari itu. Nah, bridge itu apa kata
nilai-nilai yang ada di sekitarnya, yang ngitarin dia, kita kenalin. Cari tahu tentang itu, masukkan situ. Mungkin dunia akan bilang kegagalan adalah sukses yang tertunda. Tapi kemudian ditanyakan setelah itu, kamu gagal mulu nggak? Gagal mulu, udah berapa tahun? 40 tahun sih. Jangan-jangan quote-mu salah gitu kan ya. Nah, jadi gimana dong? Nah, mungkin belajar. Kalau gitu kamu belajar sesuatu yang nilai yang lain. Yang kamu harus kenal. Ada apa? Good news-nya. Jadi itu teknik sederhananya gitu. Ada sesuatu, apa kata orang tentang itu? Dan terakhir, apa kata firman tentang itu? Dan firman ini menerangi apa kata orang dan masalah itu. Sehingga ketika orang punya masalah itu, dia ngerti bagaimana orang-orang menghadapinya, tapi dia lebih tahu bagaimana dia harus menghadapinya dalam Tuhan. Itu good news yang kita tahu. Kira-kira gitu. Gambarannya itu jadi polanya itu ada di sana. Map ini ya. Ini mapnya cara gitu. Karena apa? Karena biasanya kita kalau ngobrol sama orang, dia habis cerita, dia pasti suka kita. Terus yang nguatin kamu gimana? Apa yang kau lihat dari itu? Oh, saya baca quote, ya. Oh, saya baca ini. Biasanya suka begitu. Nggak apa-apa, biarin cerita tentang itu kan. Yang orang lihat, oh iya ini relate lah. Anak-anak sekarang bilang apa? Ah, ini relate banget nih sama gue nih, gitu kan ya. Ya, karena dia firmannya jauh, dia lebih dekat ke 1-2. Nah, sekarang kita bawa dia ada sesuatu yang lebih relate lagi, yang penting bagi hidup. Itu yang disebut dengan apa? Good news-nya. Kira-kira gitu sih. Bapak Ibu udah mulai ngerasain map ini. Ya. Logikanya gitu ya. Dia selalu seperti gitu. Masalah, apa kata orang, apa kata dunia, ya kan? Bicara apa tentang hal itu, lalu kemudian bagikan apa kata firman Tuhan. Mungkin dia bukan solid, tapi good news, kabar baik bagi orang-orang yang menghadapi situasi-situasi itu. Ya, yang menguatkan, meneguhkan dia. Nanti kemudian dengan firman itu dia kuat, dia kemudian menjalani hidup di dalam pertolongan dan bimbingan Tuhan. Kan begitu. Itu good news ya. Ya, Bisa tolong contoh-contoh bridging lagi, Pak? contoh-contoh. Bridge. Oke, kasih satu nilai. Apa yang Bapak Ibu pernah pikirkan ketika Bapak Ibu punya persoalan, pergumulan, dan Bapak Ibu merasa bahwa itu menguatkan dan meneguhkan. Nilai umum. Ada nggak? Apa? Perkataan orang lain tidak mempengaruhi hidup kita. Oh, mempengaruhi atau tidak mempengaruhi? Atau jangan dengarkan perkataan orang lain. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ada orang, ya, lalu dia mengalami mau maju, ya, mau berkembang, tapi kemudian dia menjadi gelisah, gundah, ya kan? Kenapa? Karena ketika dia ada di lingkungan orang yang selalu memberikan penilaian negatif pada dia. Lalu kemudian ceritanya itu, lalu bridgingnya apa? Dia yang dapat menolong kamu, misalnya ya kita ngobrol, dia akan bilang, oh iya, saya sih akan hadapi terus. Hadapinya gimana? Hadapinya saya punya quote. Apa? Jangan biarkan kata-kata orang lain mempengaruhi hidupmu. Kenapa? Bagi dia asing karena kata-kata orang lain itu sesuatu yang bisa melemahkan diri saya untuk melaju gitu. Oke, apakah cukup untuk itu? Ya sejauh ini sih saya rasa cukup. Tapi kamu mau tahu nggak? Ada sesuatu yang perlu kamu dengarkan. Kata-kata yang lain yang bahkan bisa membuat kamu sanggup untuk mendengar kata-kata orang lain dan tidak mengalami apa-apa. Apa itu? Apa? Good news. Benar ya? Jadi ini sifatnya tuh relate, dekat sekali. Gitu. Sama anak-anak remaja bisa. Anak remaja biasanya paling seneng lah mereka tuh ya share-share gitu ya. Frekuensi begitu kan ya. Biasa begitu. Orang tua juga, usinda juga sama lah.
ya kan? Semua hampir selalu punya cerita. Sorry. Setiap manusia selalu punya cerita. Dan setiap manusia sering ceritanya itu dihubungkan. Yang pertama, seringkali orang modern, apa yang populer, apa yang didengar, filosofis, nilai, dan lain sebagainya. Dan karena itu, kita perlu menambahkan sesuatu yang lebih hakikat buat dia, lebih esensial, yaitu good news-nya. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Jelas? Sudah mulai ngerasa, sudah membara hati Bapak Ibu? Apa good news-nya yang saya mau dengar hari ini? Udah membara ya? Udah terbakar ya? Ya, oke. Coba ya. Mau baca ini dulu nggak? Siapa yang mau baca? Matius 14 ayat 22 sampai 33. Ada yang mau bergerak hatinya untuk membaca? Matius 14 ayat 22 sampai. Pak. Siapa? Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Oke, demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Makasih Bu. Ya. Nah, jadi ini contoh. Pasti Bapak Ibu, ketika kita baca itu, kita bisa mendapatkan ada banyak penguatan ya dari teks itu. Ya. Nah, saya ambil contoh saja. Saya akan ceritakan caranya. Saya akan ceritakan sangat sederhana, ya, sangat sederhana. Nanti Bapak Ibu dengarkan. Ini belum ada pengembangan, hanya sederhana saja. Ya. Saya kenal seorang ibu yang kemudian mendapatkan kabar dari dokternya bahwa dia terkena kanker stadium 2. Namun dokternya bilang bahwa kita bisa untuk melakukan pengobatan dan kalau memang mau pengobatan ini berlanjut terus lebih baik kita akan melakukan operasi. Lalu dia bertanya banyak hal kepada dokter dan dokter menyampaikan penguatan pada dia dan dia kemudian merasa bahwa dia siap untuk menjalani operasi dan kemoterapinya. Tapi teman-temannya yang mendengar kabar itu kemudian datang
dan menceritakan kepada dia. Ada banyak orang-orang yang dia kenal, mereka kenal itu, yang kemudian dioperasi dan kemoterapi umurnya tidak panjang. Dan mereka menyebutkan bahkan orang atau seseorang yang ibu itu pernah kenal. Teman-teman yang datang selalu menceritakan hal itu. Sehingga perkataan-perkataan itu kemudian masuk dan kemudian membuat dia menjadi semakin takut. Dan ibu itu pun memutuskan untuk tidak menjalani operasi dan kemoterapinya. Apa yang terjadi? Ibu itu kemudian kondisinya semakin menurun. Saudara, dalam kehidupan selalu ada hal yang dapat menjadi pemicu munculnya rasa takut dalam diri kita. Dan semua hal itu bisa masuk ke dalam hati kita dan memengaruhi diri kita hingga kita pun hidup dalam ketakutan yang besar. Dan perasaan takut tampak sepertinya tidak berbahaya. Tapi kalau kita membiarkan dia terus masuk, mengaliri hati dan pikiran kita, maka ia akan membuat diri kita ragu dan bimbang untuk terus melangkah dan bahkan dapat menenggelamkan kita. Lalu bagaimana mengelola ketakutan yang dapat menenggelamkan hidup kita? Firman Tuhan hari ini bercerita tentang Tuhan Yesus yang menemui para murid yang sedang menghadapi gelombang. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Apa yang menarik? Tuhan Yesus hadir, dia tidak menenangkan. Tuhan Yesus hadir, dia tidak menenangkan badainya, tapi dia menenangkan para murid. Petrus yang kemudian mendengar, melihat Yesus, lalu dia juga berkata, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Apabila engkau itu, menunjukkan bahwa Petrus pun masih hidup di dalam keraguan dan ketakutan. Dan dia meminta sesuatu bukti dari Tuhan. Dan Petrus pun diizinkan Tuhan berjalan. Tetapi apa yang menenggelamkan Petrus? Bahwa ternyata ketika dia merasakan tiupan angin, dia mendengar, maka dia takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Tapi Tuhan selalu mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tuhan bertanya, dalam ketakutan, kecemasan, mengapa kita harus bimbang? Tuhan Yesus pun naik ke perahu bersama mereka dan angin pun menjadi reda. Ketika mereka juga memiliki hati yang kembali tenang. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini ketika kita mengalami ketakutan, maka ingat perkataan Tuhan Yesus apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan pada saat kita di dalam situasi yang terus mencekam, katakan dalam doa kita, Tuhan, tolonglah aku. Dan Tuhan Yesus selalu punya uluran tangan untuk kita yang mau tenggelam. Oke, selesai. Nah, saya mau meminta dari Bapak Ibu satu orang untuk boleh menceritakan kembali bagian tadi. Silakan. Dengan cara Bapak Ibu sendiri. Tadi sudah dengar ya? Siapa? Mau coba? Gak apa-apa, namanya juga nyoba. Tenanglah, jangan takut. Udah dibaca tadi itu. Gimana sih? Udah dibaca juga. Tenanglah, jangan takut. Masih takut. Siapa? Boleh.
Emang ini gelombang apa? Eh, Pakai ini aja. Bahasa sendiri silakan. Siapa? Pemalu nih. Atau mau ditunjuk? Oke. Atau boleh kasih ke siapa? Mic-nya boleh bebas. Nanti maju. Boleh Pak, silakan maju. Boleh Pak. Nah ini. Boleh maju? Oh, di depan kan? Iya, ya. Bapak bebas. Pokoknya sebebas Bapak, ya. Sebebas Bapak, Bapak mau nyampein dengan bahasa Bapak sendiri. Kita mendengar. Ini mungkin nggak usah. Sebetulnya saya sangat tertarik dari awal sesi pertama. Kemudian ternyata saya ada punya pertanyaan, lalu ternyata di sesi kedua ini terjawab dari eh, Pak Pendeta Rinto sampaikan contoh ini. Dan saya catat di sini ada 3 langkah dan memang dari terakhir disampaikan Pak Rinto, ketiga langkah ini yaitu making friends, yang kedua bridging, dan ketiga good news itu disampaikan. Jadi saya coba menyampaikan lagi seperti yang diminta oleh Pak Pendeta Rinto. Tepuk tangan dulu dong. Ya, terima kasih. Nggak apa-apa Pak. Saya yang maju. Oh iya, udah, terima kasih Pak Pendeta Rinto. Ya, jadi mungkin saya mengajak teman-teman semua memperhatikan apa yang tadi Pak Pendeta Rinto sampaikan, dan saya coba mengulang lagi. Ada 3 bagian, yaitu pertama, making friends itu hanya memberikan sesuatu yang umum. Oke, kita mau. Oke, baik. Oh iya. Saudara-saudara semuanya, ada satu kisah di mana seorang ibu menderita sakit kanker, dan ibu ini mencoba menanyakan kepada dokter apa yang bisa dilakukan agar dia menjadi sembuh. Lalu dari dokter sudah sampaikan dari hasil pemeriksaannya bahwa ibu ini dengan kondisinya itu harus dilakukan operasi dan kemoterapi. Ibu ini kaget dan sedih, lalu menceritakan juga pada saudara-saudara maupun teman-temannya. Dari teman-temannya juga ternyata menyampaikan bahwa banyak kejadian dari tindakan dokter itu malah lebih parah. Jadi ibu ini kemudian bingung dan akhirnya mengambil tindakan tidak melakukan apa yang dianjurkan dokter. Ternyata hari lepas hari kondisinya semakin parah karena kekhawatirannya dia. Nah, saudara-saudara sekalian, ketakutan bisa melanda siapa saja. Kekhawatiran masa depan yang tidak tentu seperti ibu ini tadi juga membuat kita tidak tenang, khawatir, tidak tahu apa yang mau dilakukan. Tapi kita mesti percaya, kita mesti yakin pada diri kita sendiri. Dan kalau kita ingat bahwa di dalam perjanjian baru di bacaan kita, di bacaan yang tadi, ya, dikisahkan bahwa Tuhan Yesus selalu ada kita dan selalu menjaga kita dalam segala situasi kita. Jadi tenanglah, karena segala pergumulan kita, badai hidup kita akan selalu diperhatikan, dipelihara, dijaga, dan ditopang oleh Tuhan Yesus. Terima kasih. Oke, tangan. Ya, Pak, sini bentar ya. Ya, secara prinsip kan Bapak ingat tuh ya dengan bahasa Bapak. Pertanyaan saya, apa yang membuat Bapak ingat? Yang membuat saya ingat langkah-langkah tadi. Iya, bisa cerita lagi. Oh iya, saya catat
Saya catat. Kenapa saya catat? Karena memang saya perhatikan dari sebelum Pak Pendeta Rinto sampaikan kisah tadi sampai dengan penutupan, itu sebetulnya sudah diberikan teorinya. Hmm. Lalu begitu Pak Pendeta Rinto sampaikan kisah tadi, langsung saya catat. Ini sebetulnya alurnya seperti apa, dan ternyata memang saya bilang, oh ya ini pas banget gitu. Dan ini memang jadi kunci untuk kita memudahkan sekali gitu dengan contoh yang diberikan Pak Pendeta Rinto. Oke, makasih Pak. Tepuk tangan ya. Ada guru sekolah minggu nggak? Ayo kakak, boleh kak, ayo kak. Guru sekolah minggu. Sekarang cara guru sekolah minggu bercerita. Oke, silakan kak. Mana mic-nya ya? Mic-nya ada nih. Boleh kak, ini mau pakai nih. Balikin lagi. Kakak mau baca bebas ya, mau lihat bebas. Pokoknya bahasa kakak sendiri, ceritanya. Nih, mau pakai, boleh. Cek. Ini settingnya guru sekolah minggu ya Pak? Iya, kita anak-anak lah. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar hari ini? Baik ya, waduh ya kakak lihat udah rapi, udah wangi, bersih-bersih, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Udah siap ngapain hari ini? Dengar firman Tuhan dong. Nah, ini Kak Feni tuh mau cerita. Nah, adik-adik lihat gambar ini. Gambar apa ya? Ada yang tahu nggak gambar apa? Hah? Iya, ada berapa orang di gambar itu? 3. Cewek atau cowok? Cewek. Ada 3 cewek. Ada 1 ibu yang rambutnya putih. Kira-kira masih muda atau udah tua? Udah tua ya. Ada ibu yang sudah tua sama siapa ya kira-kira? Anaknya 2 perempuan. Kira-kira di gambar ini adik-adik lihat ibu ini kenapa? Lagi sakit. Batuk ya? Oh. Siapa yang pernah sakit di sini? Pernah ya? Atau lihat mamanya sakit pernah? Pernah. Aduh kalau lihat mamanya sakit gimana? Senang? Sedih ya? Iya. Jadi ibu yang digambar Kak Feni ini sedang sakit. Sakitnya itu sakit kanker. Bukan kantong keringnya adik-adik. Tapi sakit kanker itu ada bagian tubuhnya yang harus diobatin khusus. Kankernya kanker otak. Di kepala. Bayangin adik-adik sakit. Adik-adik kalau kena jarum aja sakit kan tangannya. Apalagi sakit kanker. Nah, ibu ini lagi bersedih. Kenapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Karena dokter bilang susah sembuh. Ibu ini cerita sama anak-anaknya. Terus anak-anaknya bilang, kita nggak punya uang mah untuk berobat. Terus ibu ini gimana dong? Makin sedih. Iya, ibunya makin sedih. Dia makin takut adik-adik. Kenapa? Karena ibunya berpikir nanti anak-anak aku kalau aku meninggal bakal sendirian, sedih. Jadi ibunya memilih ya udah kita berdoa aja di rumah. Karena kita tidak punya uang. Jadi mereka berdoa di rumah. Ya, mereka kondisi ibunya tambah buruk. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita ketemu dengan orang yang sakit atau kita juga sakit, adik-adik kalau misalnya ketemu dengan yang sakit begitu, pasti merasa takut nggak sih? Ada takut nggak di hati kita? Takut apa? Takut nggak sembuh. Ya kan? Kak Feni juga pernah sakit gitu. Sakitnya sakit kepala. Tapi lama sekali. Sampai-sampai Kak Feni pikir, aduh aku kenapa ya bisa sembuh nggak ya? Nah, setiap orang punya rasa takut nggak adik-adik? Punya, betul. Jadi semua orang itu pasti punya rasa takut. Takut sakit, takut dimarahin mama, takut nilainya jelek. Iya kan, takut nilainya jelek, dimarahin guru misalnya. Semua orang pasti punya perasaan takut dalam dirinya. Dan itu waktu kita merasa takut, jadi makin susah atau makin gampang mengerjakan sesuatu? Susah. Aduh aku takut, malah jadi nggak konsen belajarnya. Aduh aku takut,
malah jadi tambah sedih. Jadi semua itu memang ada di hati kita, ada di perasaan kita. Ada nggak adik-adik waktu sakit nggak pernah takut, malah seneng? Ada nggak? Ya situ kafe ini dong, kafe ini mau belajar sama dia. Ada nggak? Nggak ada, pasti semuanya merasa takut. Kalau takut jadi makin susah, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah, perasaan takut itu sebenarnya boleh nggak? Boleh. Berbahaya nggak? Sebenarnya tidak berbahaya. Kenapa? Pada saat kita merasa takut itu boleh merasa takut. Tapi ingat adik-adik, pada saat kita ngerasa takut, kita harus berbuat apa? Pintar, pintar. Siapa namanya sayang? Siapa namanya nak? Iya, pintar dia ya. Berdoa. Jadi kita perlu berdoa sama Tuhan supaya apa? Pada saat rasa takut itu muncul, kita tidak bingung tadi. Kita tidak jadi tambah susah. Tapi kita mau belajar bergantung sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Nah, tadi adik-adik udah baca kan di awal kita firman tadi ya. Terus gimana dong caranya Kak? Selain berdoa ngapain Kak? Nah, Kak Feni mau kasih tahu nih. Ada caranya supaya kita tidak tenggelam di ketakutan kita itu. Siapa tadi coba yang di kapal ceritanya? Siapa tadi di kapal ceritanya? Ada murid-murid Tuhan Yesus. Ya, terus terjadi apa? Badai, pinter tuh. Badai. Terjadi badai. Bayangin kalau adik-adik di kapal terjadi badai gimana? Takut sembunyi, mami tolong. Pasti gitu kan? Nah, takut tuh murid-muridnya. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa kata Tuhan tadi? Kasihan ya, takut gitu ya kata Tuhan. Apa Tuhan tadi bilang apa? Yuk, 1, 2, 3 ulangin. 1, 2, 3. Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Tuhan Yesus membuat muridnya tenang atau badainya yang tenang? Muridnya, badainya gimana? Tetap goyang-goyang. Tapi Tuhan Yesus bilang, tenang, jangan takut. Ini aku. Nah, waktu kita baca firman tadi, siapa yang merespon firman Tuhan tadi? Siapa yang ngomong sama Tuhan Yesus? Ada Om Petrus. Petrus bilang apa? Tuhan, kalau memang itu Tuhan, suruh aku datang dong Tuhan, jalan ke dekat Tuhan. Berarti Petrusnya mau ngapain tuh? Jalan di atas air. Bisa nggak? Adik-adik bisa nggak jalan di atas air? Kafe ini bisa. Bisa, tapi airnya di kamar mandi. Apa itu yang Petrus lakukan? Bukan. Dia benar-benar Tuhan Yesus bilang, sini datanglah. Kan dia minta disuruh terus Tuhan bilang, datanglah. Terus Petrusnya jalan nggak? Bisa nggak? Bisa. Jalan. Lalu tiba-tiba ada angin. Kalau Petrusnya panjang rambut, yang gibasin rambutnya. Waduh, ada angin. Terus Petrus ngerasa apa? Takut. Terus apa yang terjadi? Jatuh. Padahal awalnya udah bagus ya adik-adik ya. Petrusnya bisa jalan. Tapi tiba-tiba rasa takutnya muncul lagi. Jatuh. Tapi adik-adik, perhatiin nggak Petrus lakukan apa abis itu? Pintar. Tuhan tolonglah aku. Itu. Jadi kalau rasa takutnya muncul, supaya tidak tenggelam, apa yang kita lakukan? Minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong nggak ya? Enggak ah. Rizky nakal kemarin. Gitu kah adik-adik? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan memang segera menolong kita. Ingat ya, yang Tuhan tenangkan badainya atau muridnya. Artinya Tuhan lebih pengen lihat kita punya hati yang tenang daripada badainya dihilangin. Ya. Dan Tuhan bilang kan,
Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi kalau kita merasa takut, berarti kita harus ngapain tadi? Berdoa minta tolong Tuhan. Kenapa kita minta tolongnya sama Tuhan? Karena kita percaya sama Tuhan yang akan sanggup untuk menolong kita. Terus mereka naik ke perahu sama-sama. Apa yang terjadi? Reda sendiri badainya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke, jadi adik-adik ingat ya. Nanti pulang sekolah minggu bilang sama mama papa. Mama papa, adik nggak mau lagi takut. Mama papa tanya, kenapa dia nggak mau takut? Karena Tuhan bilang, tenanglah. Tuhan akan menolong kita. Oke? Sampai ketemu minggu depan. Oke. Oke. Oke, jadi kalau kita sudah yakin Tuhan menolong kita, seperti Petrus tadi, kita juga harus minta tolong Tuhan menolong kita. Yuk kita sama-sama doa, yuk minta Tuhan menolong kita setiap hari dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar tidak menjadi takut, tapi mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Kak, mau tanya, kenapa Kak dengan ceritanya? Karena pesannya nyampe, Pak. Pesannya nyampe. Bisa ceritakan lagi. Bisa menceritakan lagi karena pada saat cerita itu disampaikan, ada hal-hal yang relate dengan saya. Oke. Bahwa perasaan takut itu emang sesuatu yang sering dirasakan oleh setiap orang. Terus bisa menceritakan lagi karena pesannya nyampe dan kalau saya sudah bisa relate dan pernah mengalaminya dan melaluinya, maka saya perlu cerita dong ke orang lain apa yang sudah saya alami. Gitu. Thank Pak. you. Tepuk tangan. Ya, sip. Luar biasa ya kalau sekolah minggu ya. Saya ceritanya pendek, itu cerita panjang ya. Kalau guru begitu ya. Kalau kita di renungan biasa makin pendek kita. Kalau sama guru makin panjang. Nah, Bapak Ibu maksud saya begini. Kenapa? Pada saya kan tadi cerita itu memang sengaja cerita sederhana. Tidak pakai banyak macam-macam. Cuman ngomong doang. Memang sengaja. Tapi kenapa Bapak Ibu bisa ingat pada waktu tadi disuruh minta cerita tadi Pak siapa? Pak Tony ya, sama Bu Penny, dan saya yakin Bapak Ibu juga ingat ya, suruh cerita lagi bisa ceritakan kembali. Tadi dia bilang karena apa? Pesannya sederhana dan strukturnya sistematis. Itu map itu menolong di alam bawah sadar pendengar. Sehingga dia akan ikut gitu ya. Dan ada koneksinya. Itu yang disebut making friends. Jadi yang dengar itu serasa jadi, ini gue nih. Gitu istilahnya ya. Nah itu yang kita belajar membuat gitu ya. Making friends. Dan ini bisa dipakai. Tadi saya sengaja kan tadi ada yang lebih Pak Tony itu dibawa persekutuan kayaknya. Bisa buat juga sekolah minggu. Makanya saya minta siapa guru sekolah minggu. Nah ini making friends yang sederhana sekali. Dan kita berjumpa dengan firman itu, mendapatkan sesuatu, dan itu yang kita mau bagi, good news-nya. Gitu. Dapat ya? Udah bisa bikin? Bisa dong, ya kan? Kan ini kan dekat dengan hidup, gitu ya. Oke, kalau sudah bisa bikin, oh ya, ini analisanya. Kan analisanya gampang. Ini bagian apa disebutnya? Making friends-nya. Ya. Lalu kemudian ini briefnya, ya kan? Dan yang pasti gampang. Terakhir, good news-nya, ya. Dan di ujung selalu dorong orang, dorong, ya. Bukan diperintahkan tapi didorong. Ayo kita ini. Nah ini yang kita belajar. Nah, ada pertanyaan nggak? Jelas lah ya? Jelas ya? Oke, senang saya nih kalau udah jelas nih, ya kan? Jadi kalau udah jelas, latihan. Iya kan nggak ada pertanyaan, ya kan udah jelas. Iya dong. Kita harus latihan membuat renungan dengan making friends. Tidak perlu panjang. Yang penting Bapak Ibu tahu cara menaruhnya dulu di map itu. Jangan ketukar.
Ya, pokoknya intinya di bagian apa making friends tidak ada pesan-pesan rohani ayat-ayatan, ya. Di bagian bridgingnya itu juga tidak ada pesan-pesanan ayat-ayat. Selalu tempatkan good news-nya itu di bagian good news. Ya, bridging di bagian bridging, making friends di bagian making friends. Nah, ini bahannya. Mana dia? Nggak mau. Ini pilihan satu. Ya, temanya terserah. Nanti lihat ayatnya mau nyampein apanya ya. Persekutuan wilayah atau keluarga lah. Atau tempatnya bebas lah ya. Nggak usah dipatok aja lah. Tempat bebas. Bapak Ibu mau bawa di mana terserah lah. Gitu ya. Ini tema yang pilihan satu. Oke. Saya pindah pilihan dua. Ada bisa? Oh ya. Atau saya tunjukin dulu nanti Ibu milih. Baru difoto. Oke. Dah. Lalu yang belum. Kita latihan aja dulu ya buat sederhananya. Latihan menggunakan. Lalu yang kedua, ini. Gampang dong ya. Ini yang kedua pilihannya. Tempatnya silakanlah dipikirin yang lain. Bebas, ini cuma usulan. Dan yang terakhir, yang ketiga. Penghiburan nih. Ya. Ini ayatnya ya. Dapat? Ya, pilih satu aja, jangan tiga-tiganya. Ya, satu aja juga udah syukur. Ya. Jadi pilih salah satu dari tiga itu, lalu Bapak Ibu bikin ya tulis tangan boleh, laptop boleh, atau di note boleh, silakan dengan pola making friends tadi ya. Ini bagian ayatnya. Nggak usah terlalu panjang. Yang penting Bapak Ibu pesannya apa, lalu kemudian bisa tersampaikan dan poinnya orang bisa menceritakan ulang. Itu poinnya tuh. Ya, jadi bisa ceritain ulang lagi. Oke, ada pertanyaan untuk ini, untuk temanya ini? Cukup jelas lah, sederhana lah ya. Masuk sederhana ini pilihnya. Kita punya waktu. Oh, baik lagi. Ini yang ketiga. Ini yang kedua. Ya, pilih ayatnya juga nggak apa-apa, ditulis dulu. Oh iya boleh Pak, boleh. Lalu ini yang pertama, gitu ya. Nanti materinya mau di-share tuh di grup ya, nanti tinggal dilihat. Mana tahu lupa lagi urutan making friends-nya. Kita punya waktu berapa? Buat 10 menit cukup ya? Ya, apa? Tuh, tinggal cek. 15 menit? 10 menit dulu aja ya. 10 menit ya. Pertama cari dulu pesannya dulu ya. Kita mau minta siapa yang mau berbagi ya untuk boleh membacakannya sambil nanti kita akan sama-sama dengar gitu ya. Bebas nih, silakan. Baik kita sama-sama. Oh ya oke, strukturnya udah oke gitu-gitu ya. Sekalian beri contoh-contoh begitu ya. Silakan. Ya Bu, 1, 2 Pak, 3 ya. Oke, boleh maju? Boleh maju? Iya. Oke, nomor 3. 3. Mana dia? Mana dia? Kok nggak mau gerak? Oh di atas ya. Iya. Bisa Pak. 3. Ya, salam Bapak Ibu. Bu, bentar Bu. Oke, bagus. Semangat ya. Iya.
Saya mau tanya, Bapak Ibu sudah kenal kah? Nah, oke. Bu boleh kasih kenal sama gerejanya. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Saya Noralita Ginting dari GKI Palsi Gunung. Baik, hari ini saya akan membawa tes. Ya, hari ini mari kita akan mendengarkan firman yang diambil dari ayat tadi yang nomor 3, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14. Mari kita baca dan dianggap selesai. Nah, Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah pengharapan di dalam Yesus. Ada seorang deklarator kemerdekaan Amerika. Dia bernama Thomas Jefferson. Sayangnya dia tidak percaya Yesus Kristus. Saking pintarnya, dia menulis ulang Alkitab dengan versi dia sendiri. Dia menghilangkan kisah kebangkitan Yesus. Lalu dia memberikan hasil tulisannya itu kepada orang-orang. Salah satu tulisan di dalam Alkitab yang dia tulis di makam ini, Yesus terbaring dan ditutup dengan batu besar. Selesai, tidak ada lagi lanjutan. Bapak Ibu, apa jadinya iman percaya kita apabila didasarkan Alkitab versi Jefferson ini? Sia-sia iman percaya kita, sia-sia ibadah penghiburan kita hari ini, sia-sia kita berkumpul di sini karena tidak ada harapan. Tapi puji Tuhan, Yesus yang kita percaya itu, dia mati, bangkit, ke surga menyediakan tempat. Makanya firman yang kita baca tadi bersama-sama dengan dia. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita dikuatkan. Yang pertama, ada harapan, pengharapan dalam Yesus. Kematian bukan akhir segalanya. Dia menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, boleh kita berduka cita. Wajar, karena kita masih hidup di dunia. Tapi jangan lama-lama. Duka cita kita tidak sama dengan duka cita dunia. Yang ketiga, bagi yang percaya, bila kita nanti dipanggil Tuhan, seperti firman dikatakan, kita akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Tuhan di surga. Makanya Bapak almarhum T yang kita kasihi ini, semasa hidupnya sudah percaya kepada Kristus, dia juga ada bersama-sama dengan Allah. Demikian juga kita nantinya. Dan bagi kita sekarang, mari kuatkan iman percaya kita di dalam Yesus. Tumbuhkan pengharapan kita di dalam Yesus. Hidup berjalan terus. Lakukan yang harus kita lakukan. Dan jangan lupa berjalan bersama Tuhan. Dan selalu berpengharapan kepada Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Oke, boleh pegang mic-nya. Oke, saya mau tanya Bapak Ibu, making friends-nya bagiannya yang mana? Masih ingat? Siapa? Thomas Jefferson, ya. Yang mana? Oke? Oke, bridging-nya menurut Ibu ada atau sudah terisi atau belum? Ya, ada, sudah. Apa bagian Yang mana? tadi itu yang Sia-sialah. sia-sialah kalau kita berpengharapan pada Alkitab versi si Jefferson ini, sia-sialah kepercayaan kita, sia-sia kita beribadah, Oke. sia-sia karena kita tidak punya harapan. Oke. Gitu. Bridging atau sudah masuk good news? Kalau Ibu rasa sia-sialah Sia-sialah, ya itu good news atau bridging? masih bridging, sia-sialah Kalau Ibu bilang, pengharapan kita. oke, Ibu kasih tahu Sia-sia orang nih, pengharapan kita. sia-sialah pengharapanmu kalau kamu itu punya iman. Sia-sialah ketika kita ibadah di sini. Yes. Itu Kalau isinya. kalau kita hanya punya Kalau kita mengikuti mengikuti
Alkitabnya si versi si Thomas Jefferson. Nah, karena itu berita bagusnya kan yang sudah kita baca tadi. Oke. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Oke. Nah, ini breathing itu kita sedikit modifikasi ya. Breathing itu dia mesti pure tanpa ada berita. Gitu. Jadi misalnya nih punya ibu Thomas Jefferson, dia bilang tidak percaya kebangkitan itu ya, kematian itu tidak percaya kebangkitan. Di breathing bisa kita masukkan apakah kita juga ada di posisi yang sama saat ini seperti Thomas Jefferson. Ada banyak orang dunia ini tuh banyak juga yang nggak percaya, ya nggak percaya dan berduka di dalam ketidakpercayaan itu mungkin menyedihkan sekali gitu kan. Kita bisa taruh di situ. Nah, tapi hari ini keluarga tidak bisa tanya lagi keluarga itu. Apakah keluarga juga berduka dalam ketidakpercayaan gitu kan akan kebangkitan seperti umumnya orang-orang seperti itu. Nah, itu dia dimodifikasi breathing itu lebih mau masuk pada apa yang ada di sekitar mereka. Baru kemudian masukkan untuk bagian dari good news. Nah, hari ini ada good news-nya gitu ya. Good news yang kita harus dengar di dalam duka cita. Misalnya kayak tadi, baru ibu cerita tadi. Tapi poinnya udah oke, spiritnya dapat, pesannya dapat, tinggal sedikit nanti modifikasi di breathing-nya. Oke, tepuk tangan dong buat ibu ya. Oke. Tadi siapa ya Pak? Tadi ada 3. Oh iya, boleh Bu maju. Nanti Bapak lagi. Ibu itu kemudian nanti Pak. Bapak Ibu dapat ya tadi ya, sama-sama kita coba belajar bareng. Shalom Bapak Ibu semuanya. Halo. Terima kasih Bapak Pendeta Rinto. Perkenalkan saya Sondang dari Pamulang. Perlu saya jelaskan, saya nih penatua masih baru. Jadi saya berani ke sini bukan karena hebat. Tapi saya mau menerima tantangan Bapak untuk ini, bukan karena saya sudah pakar atau hebat gitu. Ya, tapi supaya kedatangan saya di sini tidak sia-sia. Saya akan mengambil yang dari nyatakanlah siap sedia firman nomor 1 ya. Mundur. Diakhir. Terus sejauh dari belakang. 1 Timotius. Terus masih jauh. Atau Ibu bacain aja nggak apa-apa. Nanti sampingnya dimunculin. Saya nggak catat ini memang. Ya nggak apa-apa. Jadi saya mengambil tema nyatakan firman Tuhan dalam segala keadaan. Bapak Ibu, pada suatu hari si Ani dikunjungi oleh seseorang dan menceritakan bahwa temannya si Ani dia menjadi bahan gosip. Diberitakan hal-hal yang jelek. Dan yang menyampaikan ini adalah Ibu Rita. Tahukah Bapak Ibu, mendengar cerita tentang temannya Ani ini, Ibu Rita ini begitu terbebani. Apakah dia harus menyampaikan hal ini kepada Bu Ani atau tidak? Kalau tidak disampaikan, tentu tidak akan menjadi baik bagi temannya. Bagaimana Bapak Ibu ketika mempunyai teman dibicarakan hal-hal yang tidak baik? Kalau teman yang baik,
pasti dia ada empati untuk mengingatkan. Tapi itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu sekalian. Tidak mudah. Kadang ada orang yang bersikap acuh tak acuh. Biarlah, itu urusan dia. Tapi apakah demikian kita sebagai anak-anak Tuhan? Membiarkan seseorang di dalam sesuatu yang belum jelas. Akhirnya, Ibu Rita ini mendatangi temannya dan menceritakan hal tersebut. Apakah benar berita itu atau tidak? Singkat cerita, teman-teman semuanya, Bapak Ibu jemaat sekalian, Ibu Ani ini menjelaskan, itu tidak benar. Saya tidak demikian. Kenapa? Kok tega menceritakan hal yang tidak benar tentang saya? Bu Rita, siapa sih yang menyampaikan itu? Tapi akhirnya Bu Rita ini menceritakan atau memberikan nasihat kepada Bu Ani ini. Bu Ani, kalau memang itu tidak benar, ya sudahlah. Tidak perlu engkau harus tahu siapa pelakunya. Dan aku tidak akan mau menyampaikannya. Karena itu akan merupakan suatu akar pahitan. Demikianlah kehidupan kita ini, Bapak Ibu sekalian. Tidak mudah. Kadang kita diam untuk sesuatu hal yang harus kita sampaikan. Sebagaimana firman Tuhan dinyatakan. Beritakanlah firman Tuhan. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini luar biasa. Enggak mudah, Bapak Ibu. Apakah sesuatu yang salah harus kita diamkan? Kita harus menegur. Walaupun itu bagi kita tidak enak. Dan perlu ayat tambahannya di Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Demikian Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini menjadi renungan kita. Pulanglah Bapak Ibu dengan tidak sia-sia. Kalau ada teman kita yang salah atau keluarga atau apa, baiklah kita segera menegurnya. Tentu dengan sopan santun. Nyatakan firman Tuhan. Tuhan aja mengampuni. Demikian Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati. Oke. Ya. Boleh pegang dulu, Bu. Iya, ini penatua baru nih, ya. Bu, mau tanya. Making Friends-nya ada enggak? Making Friends-nya ada. Cerita tentang Keluhan yang dia dengar. Ibu Rita. Ibu Rita menerima ada berita tentang temannya. Oke. Tapi dia berani nyampein. Awalnya tidak mudah ya, dengan penuh pergumulan. Tapi akhirnya mau nggak mau dia harus sampaikan. Harus nyampein, walaupun hasilnya. Hasilnya ternyata setelah dikomunikasikan hal itu tidak benar. Kalaupun itu benar atau tidak benar itu harus kita sampaikan. Oke. Nah, ini satu teknik di dalam making friends, dia kalau bisa dia itu dipadatkan dan clear.
Jadi mau sampein tentang apanya gitu. Misalnya ini teknik aja ya. Tentang Bu Rita si ini dia punya masalah, jadi dia diparafrasekan Iya. dengan bahasa siapa Bu Rita sama siapa ya tadi namanya lupa. Bu Rita yang menerima info Info tentang temannya Ani. temannya Ani ya, Iya. Bu Ani ya. Nah kita bisa bilang langsung to the point-nya. Ini gini. Ini sini punya masalah tapi ini harus nyampein. Oh Tapi iya. dia nggak berani, misalnya atau apa gitu ya. Itu tuh di making friends-nya. Bridging-nya ada nggak? Ada. Apa coba? Ya, berita firman Tuhan bahwa baik atau tidak baik Oke. itu harus Itu bridging atau jembatannya atau good news-nya? good news. Oke, jembatannya apa? Jembatannya ya Ada belum? ada. Apa? Ada. Jembatanannya pada saat disampaikan berita itu awalnya Bu Ani ini Bu Oke. Ani ini awalnya seperti memberontak. Itu Tidak making terima. friends atau jembatan? Masih bagian making friends atau jembatan? Tapi pada akhirnya dia menerima Oke. gitu loh. Baik. Nah, mungkin ini sedikit modifikasi ya. Jadi sepanjang itu masih cerita tentang Ibu Rita dan Bu Ani, maka itu masih making friends. Nah, tadi yang di belakang Ibu sudah ada good news-nya sudah ada. Udah. Tinggal bikin bridging-nya itu, ya kan? Nah, bridging-nya itu misalnya, bridging itu berarti kita terhubung sama pendengar nih. Misalnya kayak tadi Bu Ani kesulitan untuk nyampein hal yang benar karena ada konsekuensinya. Iya. Nah, kita bisa buat bridging. Misalnya, jadi contoh baru sekilas ya bridging-nya. Saya rasa tiap orang mengalami hal yang dialami Bu Ani. Kita tahu sesuatu, kita omong, tapi tidak mudah. Oh, itu ada tadi. Ya, itu tapi bukan cerita Bu Ani-nya, tapi cerita tentang sesuatu yang umum. Jadi Bu Ani-nya udah dilepas nih. Dia nggak usah diceritain lagi dah, udah selesai. Ya, karena misalnya kita ada hal-hal batin yang dialami oleh orang-orang. Jadi lebih umum, tidak ada Bu Ani-nya, gitu. Ya. Baru nanti kemudian setelah itu masuk ke kenapa kita harus dia, tapi ada sesuatu yang harus kita lakukan. Apa? Nah, good news-nya bagaimana gitu ya. Nah, itu tadi good news-nya sudah ini dapat. Nah, lalu kemudian catatan untuk good news itu hanya satu teks. Dia nggak ditambahkan teks lain. Maksudnya firman. Yes. Jadi kita hanya fokus pada satu ini aja. Jadi ini yang kita explore, kita jelaskan. Seperti itu. Jadi tadi kan ada apa? Tegur, nasihati, gitu ya. Ada kesabaran, ada pengajaran. Nah, itu kita kasih penguatan buat orang-orang supaya orang-orang yang kemudian tahu situasi-situasi yang ada pada diem, akhirnya punya penguatan untuk menyampaikan pengajaran. Nah, itu yang pesannya Ibu kan gitu tadi ya. Itu aja modifikasi. Bapak Ibu nangkep ya. Jadi ini sebagai sekaligus kita sama-sama modifikasi rapikan untuk mapnya. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu ya. Terima kasih. Terusin ya Bu. Bikin lagi yang banyak. Tadi terakhir siapa Pak? Oke. Mic-nya. Pak Noko ntar yang ngatur waktunya semua silakan. Baik terakhir atau gimana? Ya, selamat siang Bapak Ibu. Iya, perkenalkan saya Bang Alangi, biasa dipanggil Tombi dari GKI Cilodong. Kebetulan saat ini bersama Pak Hananto dan Pak Guntur di BPMK. Saya di Litbang. Di mana? BPMK. Oh, ya. Saya mulai ya Bapak Ibu. Iya. Pilihannya yang kalau sudah dipilih yang dua, saya pilih yang salah satunya. Jadi ini seperti diatur. Iya, seperti diatur tentang ulang tahun. Iya, tentang ulang tahun. Syukur ulang tahun, iya. Iya. Bapak Ibu, ada seorang rekan penatua saya, dia ulang tahun yang ke-60 pada tanggal 2 Januari. Bagi pegawai negeri, ulang tahun ke-60 berarti memasuki masa pensiun, ya. Jadi itu menjadi salah satu ulang tahun dia yang sangat berharga, karena ketika ulang tahun yang ke-60 juga harus berhenti untuk bekerja.
Nah, ketika dia berhenti bekerja, ketika saya bertemu beberapa hari yang lalu, sepertinya dia merasa terbeban dengan tidak lagi bekerja. Dia tidak lagi bekerja dan dia bercerita bahwa sepertinya setelah saya pensiun ini kok saya merasa mulai encok ya. Padahal ketika saya masih bekerja, saya masih segar-segar saja meskipun banyak tantangan dan rintangan yang saya harus hadapi ketika bekerja, tapi saya hadapi tanpa merasa diri saya encok. Nah, Bapak Ibu, pertambahan usia itu kadang-kadang menjadi hal yang membahagiakan, menyenangkan. Bagi banyak orang mungkin itu hal yang sangat membahagiakan. Makanya kita selalu memperingati hari ulang tahun dengan penuh syukur. Tetapi ada juga orang yang memperingati ulang tahun itu dengan perasaan yang was-was, khawatir, apalagi bagi yang sudah lanjut usia ya, sudah merasakan fisik sudah mulai lemah, sudah merasakan saya ini ke depannya mau seperti apa sih? Jadi banyak kekhawatiran-kekhawatiran dalam hidup. Nah, firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini itu dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hidup ini adalah perjalanan satu arah. Setiap kita melangkah, setiap langkah punya cerita. Maka pada hari ini kita diajarkan untuk melihat setiap kehidupan kita, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat melihat rencana Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, Pak, boleh pegang dulu. Wah. Bapak Ibu, making friends ada enggak? Apa? Yang ke-60. Bridging ada nggak? Ada. Good news-nya ada nggak? Ada. Jadi udah lengkap? Udah lengkap ya. Nah, tapi saya baru gini loh Pak, makasih loh. Saya baru kepikiran ya, orang yang umur 60 itu ulang tahunnya tuh berat juga ya. Saya baru kepikir loh, oh iya ya, umur 60 tahun tuh pensiun ya. Nggak semua orang mensyukuri 60 tahun ya. Menarik juga, ini saya baru nggak juga sih. Iya. Oke, nah itu sudah lengkap secara strukturnya. Nah, tinggal nanti, karena waktu kan, good news-nya itu yang nanti agak ditambah gitu. Karena ini kan memang latihan mappingnya. Tapi secara mapnya sudah oke gitu ya. Makasih ya Pak. Oke, tepuk tangan. Bapak Ibu semakin bisa ngerti ya. Nah, Bapak Ibu udah bisa melihat ini apa making friends-nya, ini bridging-nya, ini good news-nya. Persoalannya terakhir nih, kalau kita udah terbiasa, hati-hati. Kalau misalnya udah biasa nih teman-teman ketemu gitu ya, dengerin renungan jadi kurang enak. Making friend. Oh, iya. Kayak tadi kan kita dengerin kan, cakep banget, sama nggak? Ayo, sama kan tadi kan? Lama amat making friend nih. Bridging apa ya? Bridging dong. Bridging kan nggak nyampe nih. Udah tahu. Ya. Wah, udah 15 menit nih, masih bridging aja nih, goodness-nya belum nih. Itu nggak enak tuh. Ya. Jadi tadi kan begitu kan? Bener kan? Di pikirannya gitu nyariin kan? Tahu. Nungguin kan making friend, bridging. Jadi itu memang persoalannya gitu. Jadi memang map ini satu sisi baik diajarkan buat banyak orang. Tapi semakin banyak orang tahu juga semakin dengerin kita tidak ngerti itu. Oh, dari buat tema gitu ya. Tapi prinsip makasih. Bapak Ibu tinggal latihan terus ya. Semakin Bapak Ibu terbiasa, itu semakin indah. Dan Bapak Ibu bisa nanti membuat renungan-renungan yang Bapak Ibu bisa share di WhatsApp group. Ya, di WhatsApp group. Jadi bilang, nih, kalau nanti ada tanya, kok bisa sih bikin renungan gini? Makanya ikut, gitu.
Ya kan, good news. Dulu saya nggak bisa gitu. Oh, Kalau kita pikir orang ini seperti dari tampil itu ya, ada nggak waktunya? oh, Iya, ya, ya, benar juga. Yang pasti gini, making friends itu jangan sangat besar. Karena asosiasi orang tuh akan sulit. Ya, dia making friends itu hanya dia untuk mengantar kita pada sebuah persoalannya itu. Lalu kemudian eh, untuk bridgingnya itu cari kuat ya, dan nggak perlu sampai ngejelasin seluruh teori. Pokoknya cari aja sesuatu yang memang relate gitu ya, umum. Yang memang kekuatan di sini itu good news-nya itu yang dia punya bobotnya agak lebih besar. Jangan terbalik. Good news ini karena ceritanya good news-nya. Jadi itu beritanya ya, berita baiknya. Tapi juga jangan sampai pengen dipanjang-panjangin tapi jadinya ngemanjang kemana-mana. Jadi harus tetap fokus, sederhana, sesuai. Kadang-kadang teks Alkitab itu bisa juga dipakai lagi buat renungan berikutnya. Tapi dari satu pesan yang lain. Jadi bisa lebih kaya. Bisa saja misalnya ini nih, ayat ini nih, ini kan bisa berapa kali khotbah dipakai. Ya misalnya gini, ajarlah kami menghitung hari-hari. Kalau Bapak Ibu mendalami, menghitung hari-hari itu apa sih? Dan ternyata misalkan ayat Alkitab bilang, oh ternyata kalau kita mau dalamin, oh menghitung itu artinya bukan hitung 1 tambah 1 tambah 2. Menghitung di sini maksudnya adalah menandai. Jadi menandai isi cerita. Jadi ajarlah kami mengenali cerita-cerita rahmat Tuhan di dalam keseharian. Nah itu bisa dia cari satu hari minggu pertama. Lalu kemudian beroleh hati yang bijaksana misalnya kan ya. Bisa juga jadi yang kedua. Kadang-kadang gitu. Jadi nggak harus semuanya harus dibabat habis. Karena semakin semua makin nggak nangkep gitu ya. Kayak gitu. Kira-kira gitu ya. Bobotnya ada di good news-nya itu. Ya Pak. Umum ya. Ya. Bridging, nilai, isu apa, komentar orang, pendapat orang, filosofis. Semua pokoknya yang orang dunia itu cara dia menjawab masalah itu di bridging. Di good news. Di good newsnya. Jadi good news itu taruh tempatnya. Jangan campur-campur. Gitu ya. Kayak gitu. Quote di bridging. Oke, quote-nya ibu mau pakai dia jadi making friends atau dia mau taruh di bridging? Oh, dia di bridging bisa. Jadi bisa misalnya ada masalah gini, lalu orang seringkali memakai quote ini untuk masalah tadi itu gitu ya. Kenapa quote ini memang begitu menarik, bla 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 bla, jelasin aja gitu. Baru tapi apa memang quote ini menjadi pegangan hidup? Ya, nah hari ini saya punya good news-nya gitu. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan lagi? Ya, Bapak dulu, Bapak dulu. Di bagian ini kan gayu gitu. Ya. Apakah isinya gayu yang selalu positif mengandung makna positif atau bisa itu tuh mengandung makna negatif gitu? Bisa negatif, lalu ada good news untuk itu, gitu kan ya. Positif, ya gini, dia kalau dia positif, maka orang kan hidup dengan itu. Berarti maka good newsnya harus lebih memiliki meaningful dari yang positif. Tapi kalau dia negatif, maka good newsnya itu memberikan peneguhan yang lebih baik gitu. Jadi tergantung kita taruh tingkatannya itu. Jadi good news itu selalu harus ada tergantung tingkatan. Dari masalah ini bridgingnya semana tingkatannya dia melambat. Jadi seorang orang gini, oh ternyata ada ya. Oh ada yang lebih ya, ada yang lebih gitu. Itu good news. Iya, Ibu tadi mau nanya. Oh iya. Jadi yang tadi kan gua bilang jadinya oh dia bridging gitu ya. Jadi Oh. Oh. Jadi yang supaya tidak begitu banyak yang bisa kita lebih menarikkan gitu aja pasti mau di bagian beauty ya Pak. Oh, supaya orang lain nggak tahu. Nanti kan jadi kami bangga Pak. Dulu lagi gitu ya. Oh, ya. Itu satu. Caranya gampang. Ibu perhatiin siapa yang ikut nih.
Jadi kalau ibu kalau sama di depannya dia, oh berarti dia pasti otomatis sudah mikir. Jadi lu jangan mikir ya, dengerin firman ya, gitu bilangin sama dia. Udah kan nyari-nyari map gitu ya, seperti itu. Tapi nanti lama-lama kan bisa. Tapi lama-lama, kayak misalnya saya udah waktu bapak tadi bicara di making friend, saya udah tahu dia mau kemana. Tetapi ada sesuatu inspirasi yang menarik. Misalnya gitu. Tadi juga beberapa kan. Saya udah tahu mau kemana. Lama-lama kita akan tahu ketika dia baru bicara di depan. Ah, dia mau gini, dia mau hubungin sama ini. Tapi kita harus buka. Kita buka ada inspirasi tadi kan. Saya juga, kok bisa gitu ya? Nah gitu jadinya gitu. Jadi bukan lagi nyari ini good making friend nih. Itu masih tahap awal lah, pemula itu mah pemula. Jadi kalau nanti masih di situ nggak nunggu tuh, masih pemula terus tuh. Jadi lama-lama tuh nanti gitu, oh kok bisa gitu ya? Oh kok bisa perspektifnya ada di situ ya? Jadi lama-lama menarik gitu. Makin sering makin menarik. Perspektifnya bisa gitu ya? Oh iya luar biasa gitu. Tadi kakak mau nanya ya? Enggak. Oh tadi gini. Ya Pak. Pak Guntur silakan. Pak, jadi kepikiran request boleh. Apa tuh? Jadi salah satu peserta kita GKI Kebayoran Baru itu ahli bahasa isyarat. Beliau pasti sudah mempersiapkan. GKI itu kan menuju gereja yang inklusi. Kalau tidak keberatan, Kak Sopo tapi barangkali bisa menyajikan dengan variasi bahasa isyarat. Kalau bersedia, kalau ini sih request pribadi. Metode kalau di gereja itu penyampaiannya bagaimana gitu. Masalahnya kalau saya menyampaikan, tadi saya memilih ibadah penghiburan, kalau saya menyampaikan dalam bahasa isyarat, yang bisa memvalidasi saya siapa juga nggak ada yang ngerti. Oh, oke. Oh, jadi sebenarnya saya di sini kapasitasnya memimpin sebuah ibadah penghiburan, tapi langsung dalam bahasa isyarat gitu ya? Oh, ya Bu. Ya oke. Ya ya. Ya, Oke. Jadi ya jadi panjang saya jadi nggak ada. Sebenarnya bisa saya pakai yang ibadah penghiburan. Saya sudah siapkan. Tapi ini seperti bayangannya saya melayani ibadah penghiburan yang mana ada teman tuli, keluarga tuli, gitu. Tapi kan nggak ada yang ngerti bahasa isyarat. Jadi ya saya bikin dalam poin. Kalau dibacain berarti karena saya tidak mungkin ya. Jadi maksudnya gini, non sewu, pilihannya dua. Kalau saya pakai yang saya sudah tulis, saya menyampaikan yang saya siapkan. Tapi tidak ada yang melisankan untuk saya. Jadi nggak ada yang ngerti. Tapi itu posisi saya adalah sebagai pembawa renungan. Sesuai dengan persiapan. Tapi kalau mau lihat praktiknya, bisa tadi Pak Pendeta sampaikan yang tadi tentang Matius itu. Tapi posisi saya bukan sebagai pembawa firman, tetapi posisi saya pelayan isyarat. Tapi jadinya saya nggak latihan. Ya karena tapi artinya posisi saya pelayan isyarat. Seperti halnya yang kami lakukan hari Minggu. Gitu. Pengen latihan. Jadi biarkan si kakak menyampaikan dalam beberapa hiburan. Dalam bahasa isyarat Pendeta? Hah? Oh ya. Oh iya. Jadi gini aja ya Bapak Ibu, boleh mungkin kakak akan menyampaikan poin-poinnya terlebih dahulu secara lisan, ya poinnya aja, kemudian nanti masih isyarat. Ya udah, oke. Ya. Oke,
Ya. Tapi disclaimer ini direkam ya Mas. Disclaimer, saya nggak ngajarin bahasa isyarat ya, tapi posisinya pembawa renungan, tapi langsung disampaikan dalam bahasa isyarat. Jadi ini seperti romo-romo yang di Korea Selatan, romo dengar, tapi menyampaikannya langsung ke umat tuli. Bayangannya mungkin sebagai bentuk informasi saja. Ya. Ha. Di situ aja. Tapi saya mohon maaf karena saya pakai bahasa isyarat, saya tidak bisa pakai bahasa Indonesia karena kita tidak bisa mencampur dua bahasa untuk menghormati identitas bahasa masing-masing. Jadi izin saya pakai bahasa isyarat Indonesia yang digunakan di Jakarta. Saya langsung aja atau perbagian dulu dilisankan baru isyarat pendeta. Nyamannya Om Tante, Bapak Ibu. Oh lisanin, ini tentang kedukaan seorang anggota kita yang berpulang. Tentu di sini saya berusaha untuk mengajak mereka melihat bagaimana coping mechanism mereka menghadapi kehilangan. Setelah itu pasti ada beberapa hal yang dirasakan ketika kita kehilangan, ada disconnect, menanyakan apa arti hidup ini, mungkin merasa nggak ada lagi yang peduli dengan kita, frustrasi bisa saja terjadi, tapi sebenarnya nggak apa-apa gitu, bahkan menangis pun nggak apa-apa, karena bisa saja kita mau ambil waktu untuk take your time, bahasa anak sekarang me time dulu, atau mau healing dulu tapi dengan cara yang bertanggung jawab. Dan pada momen kehilangan itu pertanyaannya, mampu nggak kita tetap berpengharapan? Jawabannya itu iya, kita mampu karena kita dimampukan. Jadi kita dimampukan seperti yang juga Tuhan Yesus sampaikan di 1 Tesalonika ini, nanti dibacakan dan diarahkan, kita yakin dan percaya bahwa memang kita mereka yang berpulang kembali memang dipanggil dalam Yesus dan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi marilah kita melihat kepulangan orang terkasih kita itu dari kacamata Tuhan, bukan dari kacamata kita. Jadi ini bukan tentang kita lagi, ini tentang Tuhan. Kira-kira gitu. Nanti mungkin akan lebih panjang. Ya. Di sini saya tanya bagaimana pengalaman Mas Nato dengan jenazah beliau itu.
Saya punya pertanyaan jadinya. Menurut kakak, Iya. map ini menolong nggak kalau dipakai menolong nggak untuk dipakai dengan map ini untuk memberitakan firman bagi anak-anak, teman-teman sahabat seperti itu. Kenapa? Gitu. Boleh tahu nggak? Boleh apa yang kakak pikirkan gitu, dapatkan gitu? Iya, dari dengan map ini terus buat mereka gitu. Apa yang saya pikirkan, saya merasa walaupun bahasa isyarat bukan yang universal ya pendeta karena di berbagai tempat berbeda. Tapi saya pikir apalagi kalau untuk sekolah minggu itu ada kalanya gestur-gestur yang dirasa isyarat juga berangkat dari gestur yang sebenarnya bisa lebih menjangkau. Kalau kita bicara soal sekolah minggu ya, saya juga dulu sekolah minggu, maksudnya saat ini pun sahabat tuli di gereja kami pun juga ada yang diajak untuk ngobrol soal kalau untuk anak-anak, Yesus cintaku, ku cinta kau, itu tidak lagi mungkin hanya sekadar tunjuk, tetapi ada artinya. Jadi saya pikir itu bisa bermanfaat lebih mengenal secara visual. Karena bahasa isyarat bukan ikonik semata, tetapi untuk kalau targetnya anak-anak itu bisa dipakai untuk ya lebih mengenal isi Untuk kita. itu. Nah, kalau misalnya model map making friends ini itu mereka akan lebih menolong nggak untuk menyampaikan firman Tuhan pada teman-teman itu? Ya, menurut saya demikian. Kalau berangkat dari pengalaman di persekutuan sahabat tuli, eh, firman yang disampaikan itu selalu diawali dengan seperti yang Pak Pendeta ajarkan, ada making friends-nya, sesuatu yang berkaitan dengan pengalaman hidup mereka, apalagi berangkat dari mereka yang minoritas dan mengalami
diskriminasi misalnya. Itu berangkat dari situ dan pengalaman mereka lalu di bridgingnya kembali seperti tadi. Biasanya pengalaman hidup mereka, quote atau dari nilai-nilai umum baru ke good news-nya. Oke. Sangat relate. Makasih. Tepuk tangan dong buat kakak. Makasih. Ya. Baik. Makasih ya kak. Oke. Makasih sebagai penutup. Tutup ya Pak ya saya? Udah ya, tutup ya. Iya, Bapak Ibu, terima kasih banyak ya sudah kita belajar bersama. Kiranya Bapak Ibu bisa berlatih terus ya. Nanti lewat tulisan-tulisan refleksi dan juga renungan-renungan yang dibawakan maupun dituliskan, nanti makin banyak orang yang making friends dengan Tuhan ya. Jadi semakin mendapat banyak good news-nya dari Bapak Ibu semua. Makasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pendeta Rinto yang sudah membimbing kita, membina kita dalam pembinaan pelayan firman untuk non-sarjana teologi. Dan kami dari PPMK kelas Jakarta 2 akan menyerahkan kenang-kenangan sertifikat yang akan disampaikan oleh Pendeta Guntur kepada Pendeta Rinto. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Sekali lagi, baik Bapak Ibu, untuk acara ini sudah berakhir. Kita akan, sebelum kita selesai, sebelum doa penutup, kita akan menyanyikan satu buah lagu. Sebelumnya, ya, dari KC 341, Kuasa Mula dan Nama Mula. Kemudian nanti doa penutup boleh saya minta tolong satu rekan dari GKI Sarwa Indah. Boleh ya? Oke, terima kasih. Kita sambil bangkit berdiri, Bapak Ibu. Masih dengan tetap berdiri, mari kita akan tutup dalam doa dengan Ibu Ana. Mari Bapak Ibu kita tenangkan hati dan kita berdoa.
Allah yang maha baik, Bapa yang kami sapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memelihara kami sepanjang hari ini. Engkau berkenan memberikan kami waktu untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Tuhan, kami mohon agar Engkau membuka pikiran dan hati kami, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu, dapat menjadi penyebar firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kehadiran Pendeta Rinto yang sudah menjelaskan cara untuk menyusun renungan, sehingga kami nantinya pada saat kembali ke jemaat kami masing-masing, kami dapat menjadi salah satu dari penyebar firman-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mohon Engkau memberkati kehidupan Pendeta Rinto dengan keluarganya dan pelayanannya dimanapun Engkau tempatkan. Kami juga berdoa untuk tim yang sudah melaksanakan kegiatan ini ya Bapa. Kami mohon Engkau juga memberkati pelayanan mereka selanjutnya. Terima kasih Allah Bapa. Kami mohon juga Engkau memberkati perjalanan kami ke rumah kami masing-masing. Tuhan tolong agar kami dapat sampai ke rumah kami masing-masing dengan sukacita, karena pertolongan dan kasih setia-Mu nyata bagi kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami bawa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu.